Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yopi Wilnesa Smita dengan NPM 2021533069. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar kognitivisme menurut Piaget untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah belajar pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Wiwin Herwina, SPD MPD. Adapun submateri teori belajar kognitivisme Piaget. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang kedua yaitu perhatian dan fungsi perkembangan intelektual. Yang ketiga tahapan perkembangan intelektual. Yang keempat istilah penting dalam perkembangan intelektual peserta didik. Yang kelima prinsip-prinsip teori perkembangan Piaget. Yang keenam, implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama yaitu tentang perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget lahir pada tahun 1989 di Neuchâtel, Swiss. Piaget merupakan salah seorang tokoh yang disebut-sebut sebagai pelopor aliran konstruktivisme, salah satu sumbangan pemikiran yang banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami perkembangan kognitif individu, yaitu teori tentang tahapan perkembangan individu. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai suatu yang dapat didefinisikan secara kualitatif. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Menurut Piaget, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi, atau penyeimbang antara asimilasi dan akomodasi. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Perlu diketahui bahwa Jean Piaget adalah seorang psikolog yang berasal dari Swiss yang mempelajari anak-anak di awal abad ke-20. Teorinya membahas perkembangan intelektual atau kognitif yang diterbitkan pada tahun 1936, masih digunakan hingga saat ini. Perhatian dan fungsi perkembangan intelektual. Dalam perkembangan intelektual ada 3 hal penting yang menjadi perhatian Piaget, yaitu struktur, isi, dan fungsi. Yang pertama yaitu struktur. Piaget memandang ada hubungan fungsional antara tindakan fisik, tindakan mental, dan perkembangan logis anak-anak. Tindakan atau aksi menunjuk pada operasi-operasi dan operasi-operasi menuju pada perkembangan struktur. Yang kedua yaitu ada isi. Merupakan pola perilaku anak yang khas yang tercermin pada respon yang diberikan terhadap berbagai masalah atau situasi yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu ada fungsi, adalah cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan intelektual. Menurut Piaget, perkembangan intelektual didasarkan pada 2 fungsi, yaitu organisasi dan adaptasi. Organisasi memberikan setiap organisme kemampuan untuk mengestimasikan atau mengorganisasikan proses-proses fisik atau psikologi menjadi sistem-sistem yang teratur dan berhubungan. Adaptasi terhadap lingkungan dilakukan melalui 2 proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Tahapan perkembangan intelektual. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu
Perkembangan sensomotorik yaitu terjadi pada umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua yaitu tahapan praoperasional yaitu terjadi pada usia 2 sampai 7 atau 8 tahun. Yang ketiga yaitu tahapan operasional konkret yang terjadi pada umur 7 sampai 11 atau 12 tahun. Yang keempat yaitu tahapan operasional formal yang yaitu terjadi pada usia 11 atau 12 sampai 18 tahun. Istilah penting dalam perkembangan intelektual peserta didik. Perkembangan intelektual peserta didik merupakan hasil gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf serta adaptasi pada lingkungan kita. Piaget menggunakan beberapa istilah untuk mendeskripsikan bagaimana dinamika perkembangan intelektual atau kognitif pada diri peserta didik. Misalnya, skema. Skema adalah struktur mental atau pola berpikir yang orang gunakan untuk mengatasi situasi tertentu di lingkungan. Ada juga adaptasi, yaitu merupakan proses penyesuaian pemikiran dengan memasukkan informasi baru ke dalam pemikiran individu. Peserta didik akan menyesuaikan diri dengan cara asimilasi dan akomodasi. Yang ketiga ada asimilasi, yaitu istilah yang digunakan untuk menjelaskan proses dalam memperoleh informasi baru dan memasukkannya ke dalam skema sekarang sebagai bentuk respon terhadap stimulus lingkungan yang baru. Ada juga akomodasi, merupakan istilah yang digunakan untuk proses penyesuaian pada informasi baru. Akomodasi dilakukan dengan menciptakan skema yang baru ketika skema lama tidak berhasil menyesuaikan dengan informasi tersebut. Anak-anak mungkin melihat anjing untuk pertama kalinya, itu bisa disebut dengan asimilasi. Tapi kemudian belajar bahwa beberapa anjing untuk dipelihara dan anjing lainnya tidak. Itu termasuk kepada akomodasi. Yang selanjutnya yaitu ada juga equilibrium, adalah kompensasi untuk gangguan-gangguan eksternal terhadap skema kognitif yang telah ada. Perkembangan intelektual menjadi kemajuan yang terus-menerus yang bergerak dari satu ketidaksetimbangan struktural ke kesetimbangan struktural yang baru yang lebih tinggi. Prinsip-prinsip teori perkembangan Piaget. Adapun beberapa prinsip teori perkembangan Piaget adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin bertambah umur maka semakin bertambah kompleks susunan syarafnya dan akan meningkat pula kemampuannya. Daya pikir anak yang berbeda usia akan berbeda secara kualitatif. Yang kedua yaitu proses adaptasi mempunyai dua bentuk dan terjadi secara simultan, yaitu akomodasi dan asimilasi. Yang ketiga yaitu proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyimbangan yang telah dimiliki individu. Akomodasi proses penyesuaian struktur kognitivisme ke dalam situasi yang baru. Ekuilibrasi atau penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Yang keempat yaitu seorang anak sudah mempunyai prinsip pengurangan. Ketika mempelajari pembagian terjadi proses integrasi antara pengurangan atau telah dikuasai dan sebagian atau info baru, inilah asimilasi. Yang kelima yaitu jika anak diberi soal pembagian maka situasi ini disebut akomodasi. Artinya anak sudah dapat mengaplikasikan atau memakai prinsip perkembangan dalam situasi baru. Yang keenam, proses penyesuaian antara lingkungan luar dan struktur kognitif yang ada dalam dirinya tersebut itu disebut ekuilibrasi. Yang ketujuh yaitu proses belajar akan mengikuti tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Yang kedelapan yaitu tahap sensomotor, yaitu pada jenjang usia 0 sampai 2 tahun
Pre-operasional yaitu 2 sampai 8 tahun, operasional konkret yaitu 8 sampai 11 tahun, operasional formal yaitu 12 sampai 18 tahun. Hanya dengan yang terakhir yaitu hanya dengan mengaktifkan pengetahuan dan pengalaman secara optimal asimilasi dan akomodasi. Pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran, yaitu yang pertama memfokuskan pada proses berpikir atau proses mental anak, tidak sekitar pada produknya. Di samping kebenaran jawaban siswa, guru harus memahami proses yang digunakan anak setiap sampai pada jawaban tersebut. Yang kedua yaitu pengenalan dan pengakuan atas peran anak-anak yang penting sekali dalam inisiatif diri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kelas Piaget, penyajian materi jadi readmade atau tidak diberi penekanan, dan anak-anak didorong untuk menemukan jati dirinya sendiri melalui interaksi spontan dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu tidak menekankan pada praktek-praktek yang diarahkan untuk menjadikan anak-anak seperti orang dewasa dalam pemikirannya. Yang keempat yaitu ada penerimaan terhadap perbedaan individu dalam kemajuan perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh anak berkembang melalui urutan perkembangan yang sama, namun mereka memperoleh dengan kecepatan yang berbeda. Baik dari materi yang telah dijelaskan barusan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses didasari atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai sesuatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Menurut Piaget, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangkan antara asimilasi dan akomodasi. Dalam perkembangan intelektual, ada 3 hal penting yang menjadi perhatian Piaget, yaitu struktur, isi, dan fungsi. Menurut Piaget, perkembangan intelektual didasarkan pada 2 fungsi, yaitu organisasi dan adaptasi. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu tahap sensomotorik, yaitu pada jenjang usia 0 sampai 2 tahun, pre-operasional, yaitu pada jenjang usia 2 sampai 8 tahun, operasional konkret yaitu pada jenjang usia 8 sampai 11 tahun, operasional formal yaitu pada usia 12 sampai 18 tahun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.